peraturan menjaga. Nah, ini teman-teman ada peraturan tertulis di lomba kolong bebas. Peraturan apakah yang membuat merpati tersebut kena diskualifikasi? Mari kita lanjut dan tonton dan simak video ini. Diskualifikasi merpati nomor 6. Diskualifikasi merpati nomor 6. Kita lanjut. Kualifikasi juga jika membasahi merpati yang diikut sertakan dalam lomba meliputi badan atau sayap dan ekor secara berlebihan dengan sengaja untuk membuat terbang rendah kecuali membasahi bagian kaki. Nah, ini jika membasahi badan, ya badan berarti bulu, sayap tadi ya, sayap, ekor atau dada tadi ya kalau nggak salah. Nah, ini dengan tujuan untuk membuat merpati terbangnya rendah, itu kena diskualifikasi. Jadi untuk teman-teman yang di kolong bebas, itu jika membasahi merpatinya itu cukup di kakinya ya, jangan berlebihan karena nanti kena diskualifikasi. Dan burung yang dibasahin terlalu berlebihan itu sebenarnya kalau berlebihan ya dia nggak bakalan terbang. Itu oke, kita lanjut aja dulu. Lah mau nengok dada juga basah mas. Oh, peraturan kan memang sudah ada tertulis dari lahirnya. Kalau bisa untuk membacakan peraturan satu persatu mungkin dimanapun nggak ada. Oke, nah ini panitia bilang peraturan kalau dibaca satu persatu itu memang nggak ada betul. Hampir setiap lomba itu jarang atau malah saya juga belum dengar ya. Tapi ini ada tapinya. Di setiap peraturan itu biasanya ada yang share di medsos. Nah, terus ini menurut saya ya, ini saran dari saya ya, untuk setiap panitia atau pengada lomba merpati tinggi lah, intinya merpati kolong ya gitu, itu sebaiknya di setiap lapak ya, minimal di lapak-lapak yang sering diadain event gede, itu ada peraturan minimal kertas yang udah dilaminating atau di apa, peraturannya ditempel di dekat warung atau di papan apa gitu ya, yang buat pengumuman kalau ada lomba, setiap mau ada lomba minimal gitu ya, di papan pengumuman gitu, biar tidak terjadi seperti ini ya. Satu, salah paham ya, nanti bisa jadi kericuan kayak gini kan ya, ada polemik lah intinya. Lebih baik ditempel di tempat tersebut. Karena apa? Banyak misal gini, pemain baru ikut lomba, nggak taunya peraturan tersebut, akhirnya dibasahin itu. Pemain lama yang belum tahu peraturan barunya nggak baca gitu misalkan, atau yang nggak pegang HP yang bisa buat internet itu kan, itu takutnya nggak ngerti gitu. Sebaiknya harus ada papan pengumuman untuk peraturan lomba, nggak itu di lomba kolong, nggak balap, nggak apa segala macam itu, biar fair gitu, biar enak. Jadi setiap pemain kalau yang udah tahu mah iya enak, kalau yang belum tahu baru datang, misalnya contohnya saya lah, saya mau main nih, saya dulu main di bebasan, sekarang di mejaan, saya mau main kebebasan lagi, tapi tidak tahu peraturannya misalkan. Kalau tidak tahu peraturannya kan nanti bingung kagok ya kan, misalnya mau gebernya bagaimana, merpati settingannya dibasahin atau enggak, itu nggak tahu. Kalau ada papan bisa dibaca, oh ini, nggak perlu panitia ngebacain, tapi cukup ditaruh di situ. Jadi kalau sudah ada papan pengumuman seperti itu, misalkan ada yang melanggar dari joki atau
yang punya merpati melanggar peraturan tersebut itu didiskualifikasi enak. Itu udah ada pengumumannya, terus dia bilang nggak baca, ya salah sendiri. Udah ada papan pengumuman, udah ada peraturan, kok nggak dibaca gitu kan. Kalau dia bilang nggak tahu, nah kan udah ada tempelan di situ itu. Harusnya kan setiap ada pengumuman dibaca, biar tahu peraturan perlombaan itu bagaimana, daftarnya berapa, terus dan lain-lain sebagainya. Begitu ya. Jadi nanti tidak ada salah paham, terus enak, lombanya pun enak, kitanya pun yang jadi joki enak gitu ya. Oke, kita lanjut videonya. Ya. Jadi untuk berhati-hati, maaf untuk guru yang nomor 1 Megan kita. Jadi Megan tadi yang dibasahin dadanya kena diskualifikasi. Oke, kita lanjut. Iya. Oke, jadi segitu ya videonya teman-teman ya. Jadi untuk semuanya biar nggak ada gaduh kericuan, soalnya di media sosial itu sangat berbahaya ya. Sampai salah paham atau gimana begitu ya. Jadi kita harus bijak nanggepinnya seperti ini ya. Sebaiknya itu kalau ada peraturan jangan dibaca setelah kejadian. Kalau bisa ditempel dulu peraturannya bagaimana biar para peserta juga tahu, oh peraturannya seperti ini. Soalnya peraturan setahu saya itu yang di kolongan ya, itu kolongan itu biasanya setiap tahun itu ada perubahan biasanya ya, karena semakin kesini semakin perkembangan dunia merpati kolong itu sangat luar biasa. Jadi harus perketat peraturan, harus ketat biar persaingannya itu sportif dan sesuai dengan keadaan kolongnya ya. Lomba misalnya kolong bebas, kolong kecil, kolong meja atau yang lain-lain itu ya. Itu begitu ya. Jadi mohon maaf untuk yang tomprang atau segala macam itu beda lagi ya mungkin peraturannya. Kalau saya kan di kolong jadi ya selalu ngamatinya di kolong gitu ya teman-teman ya. Dan untuk teman-teman jangan lupa silakan di komen di sini ya di video ini biar nggak ada salah paham, dan sarannya atau masukannya silakan di sini ya. Terima kasih.